Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidul Langit. Saya salah satu mahasiswa Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan berreview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sudirman Sihotar SMH pada pertemuan ketiga dan keempat mengenai mata kuliah hukum jaminan. Pada pertemuan ketiga, Ibu Nurwati menjelaskan mengenai pengertian perdagangan. Perdagangan ialah suatu pekerjaan menjual atau membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Perdagangan zaman dahulu menggunakan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang, sedangkan pada perdagangan zaman modern ialah memberikan perantaran kepada produsen dan konsumen untuk menjualkan dan membelikan barang-barang dan memudahkan memajukan pembelian juga penjualan tersebut. Jenis-jenis perdagangan. Jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, seperti perdagangan mengumpulkan produsen atau perdagangan menyebarkan seperti importir. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, contohnya seperti perdagangan barang ataupun uang dan surat. Yang ketiga menurut daerah tempat perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perdagangan meneruskan. Tugas perdagangan diantaranya membawa atau memindahkan barang dari tempat yang berlebihan, surplus, ke tempat yang kekurangan atau minus. Kedua, memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, menyimpan barang-barang tersebut dari masa surplus sampai mengancam bahaya kekurangan. Mengenai perniagaan. Perniagaan dalam arti sempit adalah perbuatan perniagaan atau pembelian barang untuk dijual lagi, sedangkan perniagaan dalam arti luas ialah usaha perniagaan atas segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perniagaan meliputi benda yang dapat diraba, dilihat, atau hak-hak yang melekat pada benda tersebut seperti gedung perkantoran, gudang beserta barang-barangnya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada goodwill. Goodwill ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian dari perusahaan yang mempertinggi nilai dan perusahaan tersebut. Sejarah hukum dagang. Pertumbuhan hukum dagang pada abad pertengahan tahun 1000 sampai 1500. Negara Italia dan Perancis telah berkembang pusat-pusat perdagangan seperti Barcelona, Venetia, Marseille, yang saat itu masih menggunakan hukum Romawi Corpus Juris Civilis sebagai KUH perdata. Hukum Romawi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan akhirnya timbul hukum pedagang, Koopmans Recht. Pada abad ke-17, Raja Louis 17 membuat dua peraturan, yaitu Ordonnance du Commerce pada tahun 1673 dan Ordonnance de la Marine tahun 1681. Pada tahun 1807, dua peraturan tersebut di atas dikodifikasikan menjadi Code de Commerce oleh Raja Napoleon. Pada abad ke-18 tahun 1809, Prancis menjajah Belanda dan Code de Commerce juga berlaku di Belanda, yaitu disebut sebagai Asas Concordandi. Pada tahun 1819 dimulai membuat kodifikasi hukum dagang, dan pada tanggal 1 Oktober 1838 disahkan Wetboek van Koophandel. Pada tahun 1848 Wevika itu diberlakukan di Hindia Belanda. Lalu pada pertemuan keempat tidak ada materi perkuliahan apapun dikarenakan dosen berhalangan. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.